yaitu kita akan membahas mengenai KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Nah, jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk mendapatkan KJP, ayo stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miras Channel. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, yuk langsung aja klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu topik yang agak sedikit beda nih, teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya dan request videonya, maka kita akan coba buatkan kali ini, teman-teman. Yaitu kita akan membahas mengenai KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Nah, jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk mendapatkan KJP, ayo stay tune di channel ini. Nah, teman-teman, kita bahas dulu nih, apa itu KJP? Nah, KJP itu adalah bentuk bantuan dana dari pemerintah yang diberikan kepada pelajar ya dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA yang ada di wilayah DKI Jakarta yang layak ya, yang dinyatakan layak dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan KJP. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas, teman-teman, apa saja nih persyaratan untuk mendapatkan KJP. Oke, teman-teman bisa lihat di sini apa saja persyaratan penerimanya. Yang pertama, persyaratan umumnya adalah peserta didik dengan usia 6-21 tahun. Kemudian yang kedua, itu terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Ya, jadi teman-teman itu atau Bapak Ibu anaknya itu harus bersekolah ya di DKI Jakarta. Oke, dan terdaftar sebagai peserta didik ya maksudnya. Kemudian persyaratan umum yang ketiga adalah memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi teman-teman atau anak Bapak Ibu memiliki NIK penduduk DKI Jakarta dan tinggalnya juga di Jakarta. Kemudian yang keempat, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, apa tuh kriteria khususnya? Nah, yang pertama adalah harus terdaftar dalam DTKS ya. Nah, kriteria terdaftar dalam DTKS ini teman-teman atau anak Bapak Ibu harus masuk ke dalam desil 1 sampai dengan 4 ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Nah, itu teman-teman untuk persyaratan penerima KJP. Nah, sekarang berapa sih besaran bantuan yang bisa diterima sebagai penerima KJP? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk sekolah negeri ya yang bisa diterima tingkat SD itu atau MI atau SDLB 250.000 per bulan, SMP, MTS, SMPLB 300.000 per bulan, SMA atau MA atau SMALB adalah 420.000 per bulan, dan SMK sebesar 450.000 per bulan. Untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu paket A, B, atau C 300.000 per bulan, dan LKP Lembaga Kursus Pelatihan sebesar 1.800.000 per semester. Itu untuk sekolah negeri. Nah, kalau untuk sekolah swasta selain biaya personal per bulan nanti ada juga bantuan SPP sekolah swasta per bulan ya teman-teman ya. Nah, untuk SD MI, SDLB kisarannya sekitar 100 bukan kisaran ya teman-teman, yaitu 130.000, SMP, MTS, dan SMPLB 170.000 per bulan, SMA, MA, SMALB 290.000 per bulan, dan untuk SMK 240.000 sebulan ya. Nah, nanti saya akan buatkan video nih untuk teman-teman apa sih bedanya KJP
atau gini, apa bedanya penerima KJP di sekolah negeri dengan di sekolah swasta? Apa tuh bedanya? Gimana cara daftarnya? Gimana alurnya? Apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan buatkan video lagi untuk teman-teman ya. Oke, kemudian untuk sekolah atau madrasah swasta peserta PBDB bersama nih teman-teman ya, untuk ada biaya personal per bulan, dan untuk sekolah swastanya ada SPP sekolah swasta per bulan ya. Teman-teman bisa simak di sini ya teman-teman. Untuk SMA klaster 1 420.000 ya biaya personalnya. Kemudian klaster 2 420 sama, klaster 3 420. Kemudian SMK klaster 1 sampai dengan 3 itu 450.000. Nah, untuk SPP sekolah swasta per bulannya, untuk SMA klaster 1 620.000, klaster 2 920.000, klaster 3 1.100.000, klaster SMK klaster 1 620.000, klaster 2 920.000, dan SMK klaster 3 1.100.000. Gitu ya teman-teman, itu besaran bantuannya. Nah, kemudian gimana nih tata cara orang tua atau wali peserta didik mendaftar KJP? Nah, caranya yang pertama adalah orang tua atau wali murid membawa dokumen persyaratan KJP plusnya itu ke sekolah ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman melampirkan surat permohonan kepada gubernur ya. Kemudian surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP plus sesuai ketentuan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua atau wali. Nah, format standarnya itu sudah disediakan oleh sekolah. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa minta ke sekolah untuk formatnya ya. Kemudian selanjutnya untuk pendaftaran KJMU tahap 1 2024 ya, itu sudah ditutup ya teman-teman. Jadi mulai dari tanggal 4 sampai 21 Maret 2024 ya waktu itu ya. Nah, sekarang ini untuk KJP itu sedang masuk ke dalam verifikasi pihak sekolah gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar ya, baik dari unit SD sampai dengan SMK itu nanti selanjutnya datanya akan diverifikasi oleh pihak sekolah gitu. Jadi nanti kalau misalnya pihak sekolah menyatakan teman-teman layak untuk mendaftar KJP, maka nanti namanya itu akan lolos dan masuk ke dalam verifikasi Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu nanti teman-teman menunggu untuk penetapan keputusan gubernur sebagai penerima KJP. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman di awal saya ada menyebutkan teman-teman bahwa persyaratan khusus untuk mendaftar KJP adalah teman-teman terdaftar dalam DTKS ya. Nah, teman-teman yang tidak terdaftar dalam DTKS, maka teman-teman itu tidak bisa mendaftar untuk mendapatkan KJP gitu. Jadi teman-teman yang tidak terdaftar di DTKS, kalau belum terdaftar teman-teman daftar dulu ya. Kalau misalnya tidak terdaftar, teman-teman cek lagi apa penyebabnya, kenapa bisa sampai tidak terdaftar di DTKS gitu ya. Teman-teman cross check data, kemudian teman-teman usaha lagi untuk mendaftarkan kembali ya. Jadi kalau belum terdaftar DTKS, jangan ngotot untuk meminta pihak sekolah untuk mendaftarkan DTKS-nya, karena pihak sekolah tidak bisa melakukan apa-apa terkait DTKS gitu ya, karena DTKS itu harus teman-teman yang mendaftar secara personal atau pribadi, kemudian nanti akan diverifikasi oleh pihak dinas gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ditetapkan dalam DTKS, baru pihak sekolah bisa memproses pendaftaran KJP teman-teman ya. Nah, ini berikut saya tampilkan tata cara sekolah memverifikasi kelayakan pendaftaran KJP tahap 1 2024. Nah, jadi di tahap padanan Reksosek ya, Reksosek Desil 1 sampai 4. Nah, tadi seperti awal harus masuk Desil 1 sampai 4 ya teman-teman. Setelah itu baru sekolah bisa melakukan proses lebih lanjut ya, yaitu sekolah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan ya, yaitu tersedia dan lengkap surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP plus sesuai ketentuan,
fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP orang tua atau wali. Kemudian selanjutnya tahap yang ketiga adalah sekolah melakukan verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan ya. Jadi sebagai peserta didik, teman-teman atau anak dari Bapak Ibu itu harus terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah ya, memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik ya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu disiplin dan hadir bersekolah. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tatib sekolah dan tidak melanggar larangan ya. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka pihak sekolah itu punya hak untuk memberikan rekomendasi kepada dinas untuk dapat memutus KJP anak-anak Bapak Ibu ya. Nah, nanti larangannya apa saja itu nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian tahap yang keempat adalah verifikasi kelayakan ya. Kelayakan yang pertama adalah pengecekan kartu keluarga. Jadi pihak sekolah itu memastikan tidak ada anggota keluarga di dalam satu kakak itu ya, di dalam satu kartu keluarga itu yang berstatus sebagai ASN atau PNS atau P3K. Kedua, TNI atau Polri, anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota RI. Kemudian pegawai tetap BUMN dan pegawai tetap BUMD. Kemudian verifikasi kelayakan yang kedua adalah pengecekan orang tua atau wali di mana anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil ya. Nah, kemudian untuk verifikasi kelayakan yang ketiga, pengecekan orang tua atau wali di mana anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, dalam satu kakak nih ya, misal ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, kemudian ada tambahan misalnya satu anggota keluarga nih, misalnya adiknya bapak atau ibu. Nah, kebetulan memiliki NJOP di atas 1 miliar gitu. Nah, maka KJP-nya tidak bisa lolos karena terdeteksi memiliki aset di atas 1 miliar. Gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah verifikasi kelayakan yang ketiga, maka dilakukan verifikasi kelayakan yang keempat, yaitu pengecekan ke rumah ya. Jadi salah satunya adalah anggota keluarga dalam satu keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Jadi kalau di rumah teman-teman atau Bapak Ibu memiliki atau air minumnya adalah air galon, air mineral galon yang bermerek ya teman-teman, maka dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan KJP. Nah, tadi kita ada bahas mengenai larangan penerima KJP Plus. Nah, apa aja tuh? Nah, yang pertama, ini ada 23 ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa simak ya apa saja larangannya. Saya akan memberikan random 3 contoh ya teman-teman. Misalnya, di item nomor 6 ya, misalnya anak Bapak Ibu itu yang SLTA ya, misalnya terlibat tawuran. Nah, maka pihak sekolah itu bisa merekomendasikan kepada dinas ya, agar anak Bapak Ibu itu KJP-nya diputus karena terlibat tawuran ya. Kemudian di item nomor 18, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Nah, itu juga merupakan salah satu larangan dari penerima KJP Plus. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apalagi nih teman-teman? Teman-teman bisa lihat nih, perkelahian juga tuh di item nomor 11, terlibat perkelahian tuh. Nah, kalau terlibat perkelahian, nah itu juga bisa menjadi ancaman tuh, KJP-nya bisa terputus. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian nomor 23 nih, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Jadi tiap sekolah itu memiliki peraturan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman atau anak Bapak Ibu melanggar peraturan yang diberikan oleh pihak sekolah, nah maka
sama pihak sekolah memiliki hak untuk merekomendasikan kepada dinas untuk mencabut atau memutus KJP teman-teman atau anak Bapak Ibu. Salah satu contohnya nih, yang peraturan yang pasti ada di setiap sekolah adalah larangan tidak merokok ya, tidak merokok. Nah, kalau anak Bapak Ibu itu merokok, maka sebenarnya itu tidak layak untuk mendapatkan KJP ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata KJP-nya diputus ya, jadi jangan heran, coba di cross check dulu kondisi anaknya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapkan sih yang layak sebagai penerima KJP itu adalah pelajar yang benar-benar membutuhkan, kemudian yang berprestasi, kemudian yang memiliki kode etik yang baik gitu ya teman-teman. Nah itu tadi seputar KJP ya teman-teman. Nah tapi bagi teman-teman yang masih bingung atau masih ada pertanyaan seputar KJP, silakan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita akan share dan belajar bersama tentang KJP. Oke? Terima kasih. Sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.